Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku pada pembelajaran 2. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 7, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SBDP. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari menuliskan informasi yang sudah dan baru diketahui. Pada muatan IPA, kita akan mempelajari pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada muatan SBDP, kita akan mempelajari notasi balok dan garis melodi. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu SBDP, mengenal notasi balok. Keragaman lagu daerah merupakan salah satu bentuk kekayaan bangsa kita. Kita dapat melestarikan keragaman lagu daerah dengan mendengar dan berlatih menyanyikannya. Saat berlatih menyanyi, kita perlu memperhatikan tinggi rendah nada dengan melihat notasinya. Ada 2 macam notasi atau not yang dapat kita perhatikan, yaitu not angka dan not balok. Kita sudah belajar mengenal notasi angka. Kali ini kita akan mengenal notasi balok. Notasi balok atau not balok adalah cara penulisan not dengan menggunakan simbol-simbol bentuk. Biasanya, lambang notasi balok berbentuk bulatan oval kecil. Bentuk notasi balok terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai, bendera, dan kepala not. Teman-teman bisa melihat gambar not balok di samping ya. Ada tangkai, ada bendera, dan kepala not. Teman-teman, not balok selalu ditulis dalam garis paranada. Garis paranada adalah 5 garis horizontal sejajar dengan jarak yang sama. Garis paranada diberi nomor dari bawah ke atas. Garis paling bawah disebut garis pertama, dan garis paling atas disebut garis kelima. Not yang terletak pada garis paranada dibaca dari kiri ke kanan. Not yang terletak di sebelah kiri dimainkan sebelum not di sebelah kanan. Penulisan not balok pada garis paranada memiliki aturan tersendiri loh teman-teman. Dengarkan baik-baik ya. Setiap not dapat diletakkan di garis atau di antara garis paranada. Jika kepala not berada di garis pertama hingga ketiga, maka tangkai mengarah ke atas. Sebaliknya, jika kepala not berada di garis ketiga hingga kelima, maka tangkai not mengarah ke bawah. Agar lebih paham, mari kita perhatikan notasi balok dalam garis paranada berikut. Nah, teman-teman bisa melihat kepala not fa. Kepala not fa berada di antara garis 1 dan 2. Hal tersebut maka menunjukkan tangkainya mengarah ke atas. Berbeda dengan nada si. Nada si kita lihat kepala not berada di antara garis ketiga dan keempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tangkai not mengarah ke bawah. Sudah jelas ya teman-teman? Teman-teman, selanjutnya Sita akan menjelaskan jenis-jenis notasi balok. Jenis notasi balok yang pertama yaitu not penuh atau utuh. Not penuh atau utuh yaitu memiliki nilai 4 ketukan. Lambangnya teman-teman bisa melihat seperti contoh di samping. Selanjutnya, not setengah.
Not setengah memiliki nilai 2 ketukan. Lambangnya teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada not seperempat. Notasi seperempat memiliki nilai 1 ketukan. Lambangnya teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Selanjutnya not seperdelapan. Notasi seperdelapan memiliki nilai setengah ketukan. Lambangnya teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Selanjutnya not seperenam belas. Notasi seperenam belas memiliki nilai seperempat ketukan. Lambangnya teman-teman bisa melihat seperti contoh di samping. Nah, teman-teman, setelah bernyanyi lagu Apuse, Sita akan menjelaskan mengenal garis melodi. Kita sudah tahu bentuk dan penggunaan notasi balok. Selanjutnya, kita akan mengenal melodi. Melodi adalah rangkaian nada yang terbentuk karena perbedaan tinggi rendah nada-nada yang digunakan. Secara sederhana, melodi dapat dikatakan sebagai naik turunnya nada. Melodi merupakan unsur pembentuk sebuah lagu yang membuat lagu terdengar indah. Kita bisa merasakan melodi ketika bernyanyi atau mendengar sebuah lagu. Melodi dapat kita ketahui dengan melihat notasi balok sebuah lagu. Jika kita tertarik nada atau not dari awal, maka akan dihasilkan sebuah garis melodi. Mari kita perhatikan garis melodi pada penggalan notasi lagu Apuse berikut. Nah, teman-teman, tarikan dari kepala not itu disebut garis melodi. Nah, garis-garis yang membentuk itu disebut sebagai garis melodi. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut yuk. Nah, berikut adalah contoh garis melodi pada lagu Apuse. Pada lagu yang pertama, Apuse, Kokondao, Yarabe, Sorendoreri, cara membuat garis melodinya, teman-teman hanya mengikuti arah kepala dari notasi balok yang ada. Sudah paham ya teman-teman? Cara membuat garis melodi pada lagu Apuse. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPA. Pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkah kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Ayo mencoba. Kita sudah pernah mempelajari pengaruh gaya otot pada pembelajaran sebelumnya. Selain untuk menari, masih banyak pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita sedang bertukar buku dengan teman di sekolah. Mari kita perhatikan Eko dan Ale ketika melakukannya berikut. Setelah mengamati gambar, kita tahu bahwa buku berpindah tempat. Buku yang awalnya dipegang oleh Eko berpindah ke tangan Ale.
Perpindahan buku ini dapat terjadi karena memanfaatkan gaya otot. Gaya otot digunakan untuk mengangkat dan menyerahkan buku tersebut. Mereka dapat memindahkan buku dengan mudah karena memanfaatkan gaya otot. Teman-teman, gaya otot terbukti dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai kegiatan. Kita dapat kembali mengamati kegiatan di sekitar kita yang memanfaatkan gaya otot. Mari kita perhatikan beberapa manfaat gaya otot pada tabel berikut. Pemanfaatan gaya otot. Contoh kegiatannya membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya membentuk tanah liat menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Contoh kegiatan yang kedua melipat baju. Manfaatnya membuat baju menjadi lebih ringkas dan rapi. Contoh kegiatan yang ketiga membuat kue. Manfaatnya, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Contoh kegiatan yang keempat yaitu memotong kue. Manfaatnya, membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah dimakan. Contoh kegiatan yang kelima yaitu meniup balon. Pemanfaatan gaya ototnya, membuat balon berisi udara dan lebih besar. Contoh kegiatan yang keenam mendorong meja. Manfaatnya memindahkan posisi meja. Contoh kegiatan yang ketujuh menggendong tas. Manfaatnya membawa tas dengan mudah. Contoh kegiatan yang kedelapan mengayuh sepeda. Manfaatnya menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Wah, banyak sekali ya teman-teman manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman masih semangat ya? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Menuliskan informasi yang sudah dan baru diketahui. Ayo membaca. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, teman-teman, berdasarkan bacaan tadi, kita sudah mengetahui informasi tentang suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa. 2. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. 4. Suku bangsa yang memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu suku Jawa. Selanjutnya, informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia setelah membaca bacaan tadi. Yang pertama, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. 2. Suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 40,2% dari jumlah penduduk Indonesia. 3. Jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias, yakni 0,44% dari penduduk Indonesia. 4.
Suku Papua memiliki jumlah penduduk sekitar 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. 5. Suku Tionghoa memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2% dari penduduk Indonesia. Nah, informasi baru tersebut dapat menambah informasi-informasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.